Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, akan melakukan praktek coaching supervisi akademik di modul 2.3. Bersama kami, Ibu Yusmi Cece SPD dari SDN Ujung Baru. Saya Eko Budi Prasetyo dari UPTD SMPN 2 Bati-Bati. Dan saya Bir Hasani dari SMA 1 Bati-Bati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bir Hasani. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, dalam coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Menurut saya yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga nanti menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu mungkin yang akan saya laksanakan atau yang ingin saya kembangkan pada pertemuan coaching kali ini mungkin dengan Pak Eko nanti ya. Ya, Bu, itu mungkin, Bu. Baik Pak. Kita lanjut pertanyaan kedua Pak ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara khusus atau secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak. Oh iya, kemudian yang terakhir ya Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya tekankan atau yang ingin saya berikan kepada coach saya itu saya ingin coach saya itu menemukan solusi dan dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian juga menemukan langkah-langkah atau metode yang tepat terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi. Ya, terkait apakah itu nantinya masalah terkait dengan mata pelajaran atau mungkin juga terkait dengan mungkin dengan guru atau dengan fasilitas atau dengan komponen yang lain seperti misalnya permasalahan antara dia dengan sekolah dan lain-lain, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Bapak. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak lakukan coaching terhadap coachnya ya. Silakan, nanti kita bisa ngobrol lagi ke belakangnya Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Nah, kemarin kan Pak Eko nih mau hubungi saya, kemudian katanya mau ada yang dikonsultasikan. Nah, sekarang saya ingin tanya nih apa yang dapat kita bahas dalam pertemuan kita hari ini, Pak? Iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Fir Ya. sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mengkonting saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah mengenai pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah itu kurang maksimal. Kurang maksimalnya itu maksudnya coba terangkan lebih dalam lagi, mungkin lebih terperinci lagi kenapa jadi kurang maksimalnya itu di mana aja? Kurang maksimalnya ini ketika saya mengajar praktek Pak ya, itu anak-anak sepertinya kurang termotivasi Pak, kurang mengikuti apa yang saya berikan pembelajaran terkait dengan materi yang diberikan Pak. Oh ya, nah jadi hari ini Pak Eko bertemu dengan saya, sama-sama kita membahas terkait dengan permasalahan Pak Eko, khusus untuk pembelajaran penjas ya, olahraga. Dalam pembelajaran Pak Eko, ketika Pak Eko melaksanakan pembelajaran praktek, siswa itu tidak bersemangat ya Pak ya, ya? Iya benar. Kurang bersemangat atau kurang termotivasi untuk mengikutinya Pak ya. Nah sekarang saya ingin tanya lagi nih, apa ya harapan Bapak nantinya setelah pertemuan kita ini selesai? Harapan saya terkait dengan pertemuan kita hari ini, saya bisa menemukan solusi yang nantinya dapat mengatasi permasalahan saya tersebut Pak. Nah ya, mudah-mudahan ya. Nah sekarang tadi Pak Eko mengatakan bahwa ketika Pak Eko itu melaksanakan pembelajaran praktik olahraganya, ternyata anak itu ada yang tidak termotivasi kan ya. Nah menurut Pak Eko yang menyebabkan hal itu kira-kira apa ya? Menurut saya yang menyebabkan siswa kurang motivasi ketika mengikuti pembelajaran saya itu saya kurang begitu bisa mengembangkan metode pembelajaran yang bisa menimbulkan semangat agar anak itu termotivasi untuk mengikutinya. Nah, jadi kurang bisa mengembangkan bagaimana cara agar anak itu termotivasi ya. Nah sekarang menurut Pak Eko kira-kira usaha yang harus Pak Eko lakukan untuk menanggulangi masalah yang Pak Eko hadapi ini seperti apa? Rencana saya mungkin saya akan lebih detail dalam memberikan contoh dalam praktek di lapangan Pak ya, agar siswa itu lebih jelas dalam melihat atau saya memberikan gambaran ketika memberikan pembelajaran agar anak bisa mengikutinya Pak. Terus kemungkinan yang kedua memodifikasi alat Pak, memodifikasi alat, misalnya seperti itu. Ya, kira-kira selain itu apa lagi kira-kira? Selain itu kira-kira saya rencana saya mau mengadakan kompetisi Pak. Kompetisi terkait dengan materi yang saya ajarkan. Kemungkinan di sana ketika saya mengadakan kompetisi tadi, anak-anak mungkin lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran karena ada endingnya Pak. Endingnya kan pasti mengikuti kompetisi yang saya adakan, misalnya antar kelas gitu ya. Iya. Mbak sebenarnya sudah bagus ya yang diterapkan oleh Pak Eko. Nah sekarang mungkin pertanyaan saya berikutnya, kira-kira ada tidak mungkin stakeholder atau teman-teman sejawat yang ingin dilibatkan dalam kegiatan? Mungkin tadi kan Pak Eko mau memberikan jawaban bahwa ada hal-hal yang diusahakan terkait dengan itu. Nah sekarang JG yang membantu perencanaan Pak Eko untuk menanggulangi tidak aktifan siswa itu siapa orangnya kira-kira? Mungkin yang bisa saya libatkan untuk menjalankan rencana saya ini peserta didik Pak ya, peserta didik dan juga teman sejawat Pak, walaupun
beliau ini tidak satu level dengan saya, cuman saya menilai beliau ini merupakan guru yang kreatif. Siapa tuh nama kira-kira ini? Mungkin Pak Iril, Pak. Oh ya, mudah-mudahan bisa terjalin dengan akrab dia untuk penanganan kasus dari Pak Eko. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, setelah tadi kita membicarakan sudah panjang lebar ya, kira-kira dari perbincangan kita hari ini apa yang mungkin dapat Bapak Eko simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dalam sesi pertemuan kita hari ini, saya merasa sedikit sudah lega, Pak, karena saya sudah menemukan rencana yang solusi yang nantinya saya akan laksanakan terkait dengan permasalahan saya ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana, Pak, dalam waktu dekat ini. Nah, kemudian tadi dikatakan ya, ada hal-hal yang akan dilakukan atau metode yang dilakukan untuk menangani visual yang kurang aktif tadi. Nah, kira-kira waktu pelaksanaan itu kapan ini? Mungkin kalau sudah dapat rencana ini, Pak, lebih cepat lebih baik, Pak. Mungkin saya akan melaksanakannya mulai minggu depan, Pak, ketika pembelajaran PJOK itu yang mau dihadapi. Nah, terakhir pertanyaannya adalah, setelah pertemuan kita ini selesai, kira-kira perasaan Pak Eko gimana nih? Perasaan saya ya, tentu senang, Pak, bisa di coaching dengan Bapak, karena saya sudah bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, dan juga saya sedikit lega, Pak, karena apa yang selama ini saya permasalahan ini itu, Pak, sebenarnya solusi itu sudah ada, Pak, cuman masih berbentuk puzzle yang ibaratnya itu masih pecah, Pak. Jadi ketika sudah coaching pada hari ini dengan Bapak, saya sudah bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan permasalahan Pak Eko terkait dengan siswa yang tidak aktif tadi dalam pembelajaran praktek atletik itu seperti ini ya. Mudah-mudahan semoga terpecahkan dengan metode yang Bapak Eko jalankan. Ya, demikian mungkin Pak Eko ya, pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita harapkan bersama atau Pak Eko harapkan itu bisa masalahnya terpecahkan. Demikian, terima kasih ya atas pertemuan. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Bir Hasani. Waalaikumsalam, Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Eko Prasetyo ya? Alhamdulillah, Bu, sudah melakukan coaching. Kalau tidak salah tuh beliau tuh tadi memaparkan masalahnya tentang permasalahan terkait dengan praktek mengajar di pembelajaran penjaskes. Permasalahannya anak itu kurang aktif dalam kurang termotivasi dalam pembelajaran praktek beliau terkait dengan atletik. Dan itu sedikit informasi untuk Ibu ya. Baik, Bapak. Sebelum penutupan Bapak ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, dalam coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur kita, Bu ya. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan juga rencana aksi dan tanggung jawab beliau terkait dengan permasalahan dari Pak Eko tadi. Nah, sehingga ternyata memang alur tersebut bisa membuat Pak Eko itu menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Alhamdulillah, jadi terlaksana dengan baik. Ya, itu, Bu, mungkin. Iya, Pak. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Bapak jalankan dengan Pak Eko sebagai coach sudah Bapak jalankan dengan baik.
Dan proses alur juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak Birhasani juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Eko, sehingga Pak Eko bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebelum sesi pasca observasi kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang Bapak lakukan tadi. Potensi yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses cerita itu, Bu. Nah, sehingga nantinya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu. Baiklah Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching kembali ya Pak ya. Kemudian observasi kita hari ini semoga bermanfaat untuk kita, dan saya sebagai observer mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Cece? Alhamdulillah sehat Bapak. Hari ini Ibu Cece mau melakukan coaching Bu ya? Benar sekali. Nah, baik Ibu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching pada hari ini, saya mau menyampaikan yang pertama tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang mana rubrik ini nanti Ibu Cece akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3 Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang menggunakan teknik rasa. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertanyaan yang berbobot, kemudian lebih aktif, kemudian presentnya, pokoknya mendengar yang lebih aktif, mendapatkan pertanyaan yang berbobot gitu Bapak. Oke sekali. Pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu pada saat observasi nanti? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Satu lagi Bu ya, boleh saya bertanya Bu? Boleh Bapak. Indikator yang bagaimana Bu yang diinginkan atau yang dicapai Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach itu menemukan solusi dari permasalahan sipot ini. Oh gitu ya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Semoga lancar Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak, apa kabar siang hari ini Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah siang hari ini dalam keadaan sehat. Bapak, tadi kan ada WA saya nih. Nah, Bapak ingin bertemu dengan saya dan ingin menceritakan permasalahan Bapak. Sebenarnya apa yang kita bahas pada hari ini Pak? Oh ya, seperti yang belum sampaikan di awal, memang terus terang ada masalah. Nah, jadi hari ini saya ingin konsultasi dengan Ibu nih terkait dengan permasalahan saya. Jadi permasalahan saya itu berhubungan dengan materi pembelajaran saya bahasa Indonesia. Di kelas itu kan saya mengajar bahasa Indonesia terkhusus untuk puisi Bu. Jadi di situ anak-anak itu tidak mampu membacakan puisi dengan baik dan benar, atau tidak mampu
mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Itu permasalahan saya. Permasalahan Bapak, siswa ini tidak mampu membaca puisi dengan benar. Iya. Terus apa harapan Bapak dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bapak ini? Oh ya, untuk harapan saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia saya itu ya dengan pertemuan kita kali ini, saya tentunya ingin terpecahkan gitu ya. Jadi dengan adanya pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan permasalahan saya terkait dengan murid yang tidak mampu untuk membacakan puisi dengan baik dan benar, tidak mampu untuk memakan puisi itu bisa terpecahkan. Begitu ya Pak. Baik, kalau begitu sebenarnya apa strategi Bapak agar siswa ini bisa membaca puisi dengan benar Pak? Ini sebelum ulun mungkin menyampaikan strategi ulun menyampaikan latar belakang kenapa ulun mengatakan bahwa siswa itu tidak bisa membaca puisi dengan baik dan benar gitu ya. Nah jadi kalau menurut ulun ya kenapa siswa ini tidak bisa membaca puisi dengan baik dan benar, mungkin tidak banyak latihan Bu. Nah kemudian mereka tidak mampu mungkin juga meresapi, menghayati makna dari tiap puisinya yang seharusnya misalnya pengucapannya itu sedih jadi lantang gitu kan, sehingga tidak bisa membacakan puisi dengan baik dan benar. Nah jadi untuk strategi saya mungkin untuk menanggulanginya nanti yang pertama yang saya lakukan itu adalah melaksanakan praktek secara langsung. Maksud ini tentunya tapi tidak mungkin juga ya kalau misalnya dalam pembelajaran, jadi ya nantinya mungkin akan saya beri waktu luang, waktu khusus terkait dengan praktek itu. Nah sementara ini kan kalau hanya menggunakan waktu jam pelajaran mungkin tidak cukup ya, karena di situ kan ketika pembelajaran berlangsung yang diajarkan cuma tentang materinya aja, misalnya pengertian puisi itu apa, ciri-cirinya apa, karakteristiknya apa, gaya kebahasannya itu apa. Nah itu aja yang diajarkan, sedangkan prakteknya membaca puisi dengan baik benar tadi kurang juga. Nah jadi perlu juga penambahan waktu nantinya untuk mengajarkan mereka bagaimana mempraktikkan cara secara langsung nanti khusus pilihan waktunya untuk mempraktikkan bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Baik Bapak. Jadi tadi strateginya ya Pak ya. Praktik. Jadi tadi strateginya praktek ya. Bapak ya, terus menambah jam di luar jam pelajaran gitu kemudian, kan. Kemudian tambahannya mungkin yang saya lakukan adalah yang kedua tuh mungkin nanti mengusulkan kepada kepala sekolah untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler pembacaan puisi Bu. Jadi misalnya hari Jumat atau hari Sabtu sore itu dilaksanakan ekstra itu, sehingga hasanah pengetahuan anak itu terkait dengan pembacaan deklamasi puisi itu bisa meningkat, bisa bagus. Nah itu mungkin. Baik Bapak. Siapa yang ikut andil artinya ikut bekerja sama di dalam rencana Bapak tersebut? Oh ya, mungkin yang akan saya libatkan nanti mungkin dengan praktik, dan dengan praktik itu mungkin teman sejauh saya itu tidak nama beliau itu Ibu Nur Rusmiati Bu. Nah mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan waktunya juga bersama saya untuk melatih praktik bagaimana cara membacaan puisi. Nah untuk yang kedua itu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler itu tentunya kan saya harus ada dulu, harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah apakah nanti diperbolehkan. Sementara ini kan mungkin masih anggaran baru gitu ya. Biasanya kalau memang kita mengajukan usul untuk pembentukan ekstra itu di semester mungkin semester kedua, ini masih semester kedua sebenarnya, karena kan awal anggaran itu di sini Januari sampai Desember, sedangkan ini kan Juli ya. Jadi kemungkinan tapi mudah-mudahan nanti disetujui gitu ya. Intinya senang kalau memang nanti disetujui, tapi nanti kita lihat setelah konsultasi apakah memang diizinkan untuk membuat kegiatan ekstra atau persoalan atau tidak. Nah jadi dua hal itu yang ingin saya lakukan. Jadi dua hal tadi Pak ya. Iya. Jadi pertama tadi praktik, yang kedua melaksanakan kegiatan ekstra tentang puisi dengan dibantu oleh Ibu Nur Hasanah tadi. Ya Nur Hasanah tadi. Baik Bapak. Setelah pertemuan kita
pada siang hari ini. Dari pembicaraan yang kita laksanakan pada siang hari ini, apa yang Bapak bisa simpulkan, Pak? Iya, jadi ternyata memang untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, program pembelajaran yang baik itu memang dibutuhkan komitmen, kemudian waktu juga tidak serta-merta sesuatu hasil itu bisa terjadi. Jadi kemungkinan juga waktu itu tidak cukup untuk membahas masalah itu. Jadi kalau tadi kan masalah saya ketika bermasalah masalah reklamasi puisi, tentunya kalau hanya digunakan kalau jam materi saya ketika di sekolah digunakan itu tidak cukup, maka perlu tambahan. Itu yang pertama. Kemudian untuk melaksanakan ekstra perlu juga kan konsultasi ya dengan kepala sekolah. Nah itu mungkin kesimpulannya. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya tentunya dengan Ibu Rusmiati Hasanah tadi, dengan Bapak Taslim tentunya selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan dia nanti mengizinkan. Amin, Pak. Kemudian apa yang Bapak rasakan setelah bertemu dengan saya, Pak? Alhamdulillah saya merasa tercerahkan dengan kebersamaan Ibu dengan saya. Nah tadi permasalahan yang tadinya ruwet menurut saya sekarang sudah mulai terang terpecahkan. Yang mudah-mudahan dengan tadi melaksanakan praktik, dengan konsultasi mengadakan kegiatan ekstra bisa terpecahkan secara gamblang, secara mudah permasalahan bagaimana cara membaca puisi atau mendengarkan puisi dengan baik dan benar. Ya. Baik Bapak, ini sudah nanti ya Pak ya berusaha untuk belajar baca puisi menggunakan dengan praktek, kemudian menambah jam ekstrakurikuler Pak ya, dibantu dengan Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Nur Hasanah tadi Bapak ya. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya. Semoga berjalan dengan apa yang Bapak kehendaki ya Bapak ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih Pak ya atas pertemuan hari ini. Jangan sungkan untuk WA saya kembali. Sama-sama ya. Kalau ada permasalahan lagi mungkin jelasnya Ibu sebagai observer saya akan saya hubungi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Cece. Waalaikumsalam Pak Eko. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Bir, Bu ya? Benar sekali, Pak. Nah, sebelum penutupan nih Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bapak. Di coaching ini saya sudah menerapkan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coacher untuk menceritakan permasalahan yang menemukan solusi-solusinya Bapak. Oke Bu Cici, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching yang Ibu jalankan dengan Pak Bir tadi sebagai coacher sudah Ibu jalankan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Cece juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bir, sehingga Pak Bir bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Dan coaching juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, sesi pasca observasi ini kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya bisa memahami alur Tirta dengan baik, sehingga saya nantinya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Oh bagus sekali Bu Cece. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Mungkin demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Bir. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bir. Oh ya, alhamdulillah baik ya.
Pak Eko, sebelum kita melakukan coaching, yang pertama yang ingin yang kita diskusikan itu tentang rubrik penilaian percakapan coaching, yang mana rubrik ini nantinya Bapak akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian selain itu, nanti kompetensi ini yang ingin dicapai, yaitu ada dalam kompetensi yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan pra observasi kita kali ini adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ketika coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya Pak ya, pertama itu presensi atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, oh gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik atau secara khusus pada observasi yang akan Bapak lakukan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin mendengarkan secara aktif Pak ya. Mungkin kalau saya mendengarkan secara aktif di sana, saya bisa menghadirkan presensi kehadiran penuh pada saat proses coaching nanti, sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Nah sekarang atau yang terakhir nih Bapak ya, indikator yang bagaimana atau indikator apa yang Bapak inginkan tercapai ketika Bapak melaksanakan proses coaching nanti? Saya ingin coach saya ini nanti mendapatkan solusi-solusi mengenai dari permasalahannya ini Pak, atau menemukan langkah-langkah atau metode dalam mengatasi permasalahannya tersebut Pak. Oh gitu. Nah mungkin untuk pertemuan kita di pra observasi ini sekian dulu ya. Nanti silakan Bapak melaksanakan coaching terhadap coaching Bapak. Sebelumnya Bapak ulun hendak tahu dulu nih, siapa kira-kira yang ingin di coaching? Rencananya Ibu Cece. Oh gitu ya. Nah jadi saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coaching bersama Ibu Jojo. Semoga nanti coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sekian pertemuan kita dulu ya Pak. Silakan laksanakan tugas Bapak dengan Ibu Jojo sebagai coach ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cece? Alhamdulillah sehat sih Pak, cuman agak sedikit galau sih. Karena apa? Ini kan pelaksanaan MPLS di sekolah nih. Siswa kelas 1 SD kan dia baru transisi dari TK. Kayaknya kurang bersemangat gitu sih Pak. Gimana Pak solusinya kita Pak? Nah, jadi Ibu galau nih Bu ya pada hari ini karena permasalahan MPLS yang Ibu hadapi. Sebelumnya nih dari pertemuan kita hari ini, harapan Ibu nih setelah kita bicara pada hari ini apa nih Bu ya? Harapan saya sebenarnya Pak, bagaimana agar siswa itu bersemangat mengikuti MPLS, jadi tidak lemas, tidak loyo, dia akan lebih semangat gitu Pak. Oh gitu Bu ya, berarti Ibu ingin siswanya itu semangat untuk mengikuti MPLS. Kira-kira strategi seperti apa nih Bu agar siswa itu nanti semangat dalam mengikuti MPLS? Strateginya saya maunya seperti ini Pak, lebih banyak permainan, ice drinkingnya, kemudian dari jadwalnya lebih terarah, kemudian juga partisipasi dari teman sejawat gitu, kepala sekolah. Karena kalau cuman kita kan guru kelas 1 ini berdua nih Pak, saya dengan Pak Udin.
Kalau cuman tiap hari kami berdua saja yang menghadapi siswa ini, bosan. Kan masih ada rekan-rekan yang lain gitu kan. Mungkin berganti guru bisa lebih semangat lagi juga Pak, selain ice breaking dan permainan itu ditambah. Oh begitu Bu ya. Jadi rencana Ibu Cece nih terkait dengan mengatasi kebosanan siswa dalam mengikuti MPLS tadi, bisa dengan mengadakan permainan, bisa juga dengan ice breaking. Nah, kira-kira nih Bu ya, untuk jalankan dari rencana Ibu tadi, siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu Cece nih yang turut andil dalam melaksanakan rencana Ibu Cece tersebut? Dari rencana saya tadi Pak, yang bisa turut andil kan kepala sekolah, terus rekan-rekan guru di sekolah, nah, orang tua juga Pak. Nah, orang tua kan ikut nih ngantar anak kelas 1 nih. Bisa juga ikut andil Pak. Bila anaknya haus, orang tuanya gercep ngantar minum kan. Nanti haus. Nah, orang tuanya tidak peduli. Nah, jadi orang tua juga harus ikut andil Pak. Itu Bu ya. Jadi selain melibatkan dari pihak sekolah, orang tua pun dilibatkan juga. Karena itu Bu ya, MPLS di Ibu ngajar di SD kan Bu ya, peralihan Bu ya, peralihan dari anak-anak dari TK ke SD. Oh ya benar, oke. Masih orang tua. Kira-kira nih Bu ya, kapan rencananya Ibu mau melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya, hari Senin lagi Pak. Hari Senin besok. Ini kan hari Minggu nih. Senin besok, karena 1 minggu ini kayaknya kurang semangat anak-anak nih. Jadi harapan saya setelah pertemuan hari ini, besok sudah saya laksanakan. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Berarti sesegera mungkin Bu ya. Segera mungkin Sesegera Bapak. mungkin. Oke. Baik Ibu, kira-kira apa nih yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Yang dapat saya simpulkan dari pertemuan kita pada siang hari ini, mempersiapkan ice breakingnya agar lebih menarik, mempersiapkan permainan-permainan, minta bantuan kepada rekan sejawat, minta arahan dari kepala sekolah, minta campur tangan dari orang tua siswa juga. Itu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Berarti Ibu Cece ini melibatkan semua warga sekolah Bu ya. Mudah-mudahan nih Bu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan dengan baik. Nah, saya jadi tidak sabar nih Bu, mau melihat bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu laksanakan apa yang sudah direncanakan hari ini Bu ya. Tetap semangat Bu ya. Tetap semangat Bapak. Baiklah nanti Pak, setelah pelaksanaannya saya laksanakan dan itu berhasil, saya akan WA dan kabari Bapak lagi Pak. Siap Bu. Saya siap aja, selalu siap. Apa yang mau Ibu sampaikan, apa yang Ibu mau bicarakan nanti, saya siap membantu Bu. Terima kasih Pak Eko atas arahannya hari ini. Terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat Bu hari ini apa yang kita sudah bicarakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bir. Tadi Pak Eko sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Cece ya. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Di kegiatan observasi, pasca observasi di sini ya, saya ingin menanyakan lagi beberapa pertanyaan terkait dengan observasi atau coaching yang sudah Bapak laksanakan dengan Ibu Cece. Pertanyaan pertama Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya sudah menerapkan alur tirta Pak. Ya. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali permasalahan dari coach Pak, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Itu ya. Nah, menurut saya memang tadi juga saya melihat ya, jadi apa yang sudah Bapak lakukan ketika Bapak coaching itu Bapak sudah menjalankan dengan baik ya. Proses alur kitanya juga sudah terjadi
Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Cece, sehingga Bu Cece itu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang Bapak laksanakan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang Bapak lakukan sudah bagus tadi ya. Pertanyaan yang berikutnya ya, itu kompetensi apalagi ya yang Bapak kembangkan, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang Bapak lakukan tadi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta ini, Pak. Jadi sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi nanti ke depannya, Pak. Oh gitu. Nah, itu sih mungkin pertanyaan saya yang terakhir ya. Yang semoga ke depannya proses coaching yang Bapak jalankan itu akan lebih baik lagi. Amin. Ya. Demikian observasi atau proses tanya jawab pasca observasi yang kita lakukan, Pak Eko ya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.